Oke, selamat datang semuanya. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang penting banget buat Indonesia. Ini bukan sekedar tentang cara bertani, tapi lebih dalam lagi tentang mesin ekonomi kita yang ternyata punya potensi, tantangan, sekaligus inovasi yang luar biasa. Yuk, kita bedah bareng-bareng kisah pertanian Indonesia. Coba deh, lihat pemandangan ini. Keren kan? Tapi ini tuh lebih dari sekedar sawah hijau yang enak dipandang. Ini adalah denyut nadi kehidupan jutaan orang. Di balik tiap bulir padi itu ada harapan, ada kerja keras dari keluarga-keluarga di seluruh negeri yang jadi pondasi ekonomi kita. Nah, sekarang kita masuk ke bagian pertama. Kita coba pahami, kenapa sih sektor pertanian ini sering banget disebut sebagai tulang punggung bangsa Indonesia? Apa yang bikin dia begitu kuat dan penting? Jadi poin utamanya gini, ini bukan cuma cerita lokal. Sektor pertanian ini beneran jadi pilar utama yang menyumbang lebih dari 12% PDB kita dan ngasih kerjaan buat hampir sepertiga tenaga kerja di Indonesia. Ini soal stabilitas, pertumbuhan, dan yang paling krusial, ketahanan pangan kita semua. Dan yang menarik dari sini adalah gimana kita bisa lihat dampaknya itu muter 360 derajat. Pertanian itu bukan cuma soal makanan di piring kita loh, dia itu mesin penggerak pembangunan desa, pemasok bahan baku penting buat industri, salah satu senjata kita buat ngurangin kemiskinan, dan bahkan jadi penjaga lingkungan. Semuanya nyambung satu sama lain. Dan lihat deh keragamannya, ini nih gudang senjata agrikultur kita. Mulai dari padi yang jadi makanan pokok, sampai kopi, karet, dan teh yang bikin nama Indonesia dikenal di seluruh dunia. Nah, keberagaman inilah yang jadi salah satu kekuatan utama kita di panggung global. Potensinya juga nggak berhenti di situ. Kita tuh beruntung banget punya tanah yang subur dan lahan yang masih luas, terutama di pulau-pulau besar kayak Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Ini ibarat kanvas kosong raksasa yang siap diubah jadi lumbung pangan masa depan. Tapi, di balik semua potensi yang luar biasa itu, ada tantangan yang nggak main-main, ada awan gelap yang membayangi. Yuk kita lihat krisis apa aja sih yang lagi dihadapi sektor pertanian kita. Dua gambar ini, benar-benar nunjukin dilemanya. Di satu sisi, kita punya harapan panen yang subur dan melimpah. Tapi di sisi lain, ada ancaman nyata dari kekeringan dan cuaca ekstrim gara-gara perubahan iklim. Kontrasnya tajam banget kan? Jadi, bisa dibilang ada dua musuh besar dalam cerita ini. Pertama, perubahan iklim yang bikin semuanya jadi serba nggak pasti. Petani jadi susah nebak kapan harus tanam, kapan panen. Kedua, soal modal. Akses ke pembiayaan yang terbatas bikin petani kita susah buat adopsi teknologi yang lebih baru. Eits, tapi tenang, selalu ada harapan kan? Sekarang kita pindah ke bagian solusinya. Disinilah teknologi dan cara-cara baru mulai unjuk gigi sebagai jawaban atas tantangan-tantangan tadi. Nah, ini dia, gambaran masa depan yang kita omongin tuh udah ada di sini. Sekarang, penggunaan drone di ladang itu bukan lagi adegan di film fiksi ilmiah, teman-teman. Ini adalah revolusi nyata yang lagi terjadi, membawa efisiensi dan presisi ke level yang nggak pernah kita bayangin sebelumnya. Jadi, maksudnya pertanian presisi itu gimana sih? Gampangnya gini, pakai data dari sensor dan drone, petani jadi tahu kapan dan di mana harus kasih air atau pupuk dengan takaran yang pas banget. Hasilnya, nggak ada lagi tuh yang namanya pemborosan dan hasil panen bisa jauh lebih optimal. Selain teknologi canggih, ada juga loh pendekatan yang nggak kalah pintar, kembali ke alam alias pertanian organik. Manfaatnya tuh berlapis-lapis, tanahnya jadi lebih sehat, tanamannya lebih kuat menghadapi cuaca yang nggak menentu, harga jualnya bisa lebih tinggi, dan pastinya lebih ramah lingkungan. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita bakal lihat gimana semua inovasi ini, kalau didukung oleh kebijakan yang tepat dari pemerintah dan kita semua, bisa menciptakan masa depan yang benar-benar lebih cerah untuk pertanian Indonesia. Nah, disinilah peran pemerintah jadi penting banget. Dengan adanya subsidi benih dan pupuk, kebijakan buat menstabilkan harga, sampai program asuransi gagal panen, risiko yang dihadapi petani jadi lebih kecil. Ini ibarat jaring pengaman yang krusial banget buat mereka. Dan ini bukan cuma wacana loh, ada bukti nyatanya di lapangan. Studi kasus ini nunjukin gimana dukungan yang pas bisa naikin hasil panen, neken biaya produksi, tapi yang paling bikin seneng apa? Ternyata ini berhasil bikin anak-anak muda jadi tertarik dan mau balik lagi bertani. Bawa semangat dan ide-ide baru. Keren kan? Gambar ini rasanya pas banget buat merangkum semua obrolan kita hari ini. Menanam modal dan inovasi di sektor pertanian itu, ya pada dasarnya sama aja kayak kita lagi menumbuhkan pertumbuhan ekonomi untuk seluruh bangsa. Jadi, kita tutup obrolan kita dengan sebuah pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng.
Dengan semua inovasi, teknologi, dan dukungan yang tepat, apakah panen Indonesia benar-benar bisa jadi penopang masa depan bangsa ini? Jawabannya ada di tangan kita semua. Terima kasih sudah menyimak.